Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video bahan ajar mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini dengan materi analisis artikel ilmiah Neuroscience. Perkenalkan, nama saya Rahma Sifa Sephiana dari STAI Sabili Bandung, peserta PKDP tahun 2026 PTP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita pahami secara bersama apa yang diharapkan bisa rekan-rekan mahasiswa capai setelah mempelajari video bahan ajar ini. Terdapat 5 CPMK yang tertera dalam layar dan eh, dari kelima CPMK ini kita rangkum menjadi 4 tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Nah, yang pertama menganalisis temuan neuroscience dari artikel ilmiah. Yang kedua, mempresentasikan hasil analisis secara sistematis. Dan yang ketiga, memberikan tanggapan kritis terhadap temuan kelompok lain. Dan yang keempat, menyimpulkan bagi praktik pendidikan anak usia dini. Dan sekarang mari kita kenali ketiga artikel yang akan menjadi bahan analisis kita pada hari ini. Artikel yang pertama berjudul Neuroscience sebagai landasan pembelajaran PAUD, memahami otak anak untuk praktik pedagogi yang lebih baik. Penulisnya adalah Wardani dan Kusuma tahun 2026, diterbitkan di Education Journal of Mambaul Ulum for Early Childhood Development. Berfokus pada perkembangan otak anak usia dini, prinsip-prinsip neuroscience yang relevan, praktik pedagogi berbasis otak, serta tantangan implementasinya di lapangan. Artikel yang kedua berjudul Speech Delay pada anak usia dini ditinjau dari perspektif neuroscience. Penulisnya adalah Adelia dan kawan-kawan tahun 2025, diterbitkan di Seminar Nasional Semdikjar 8 Universitas Nusantara PGRI Kediri. Fokus pada penelitian ini melihat bagaimana pentingnya memahami neuroscience untuk menemukan gejala speech delay pada anak usia dini dan memberikan stimulus yang tepat pada perkembangan bahasanya. Dan artikel yang terakhir, artikel yang ketiga, yaitu berjudul Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Kajian Neuroscience. Penulisnya adalah Susanti tahun 2021, diterbitkan di Trilogi Jurnal Ilmu Teknologi Kesehatan dan Humaniora. Berfokus pada pentingnya memahami pendekatan neuroscience bagi anak usia dini dalam proses pembelajaran. Ketiga artikel ini saling berkaitan dari mulai landasan teoritis, studi kasus, serta strategi yang praktis di lapangan. Nah, sebelum kita mulai menganalisis, kita perlu memahami framework atau kerangka analisis kritis yang akan kita gunakan, dan ada 4 langkah. Yang pertama itu identifikasi komponen. Jadi nanti teman-teman melihat judul artikel tersebut apa, penulisnya siapa, diterbitkan di jurnal mana, tahun berapa, dan menggunakan metode penelitian apa, serta tujuan utama artikel tersebut itu apa. Langkah yang kedua, analisis temuan. Apa hasil temuan dari artikel tersebut? Bagaimana temuan tersebut bisa diperoleh dan apakah ada dukungan data dari temuan tersebut? Kemudian evaluasi kritis. Nah, dilihat apakah ada kekuatan artikelnya, kelemahan artikel dari penelitiannya, kemudian validitas metode serta keterbatasan studi. Dan yang terakhir, implikasi untuk anak usia dini. Bagaimana artikel tersebut bisa diterapkan dalam praktik pendidikan anak usia dini. Nah, keempat langkah tersebut harus dilakukan secara berurutan dan menyeluruh agar teman-teman ketika menganalisis bisa menjadi lebih bermakna. Nah, untuk membantu proses analisis tersebut telah disediakanlah lembar panduan analisis artikel yang di mana teman-teman bisa gunakan sebagai acuan selama proses berdiskusi dalam kelompok. Lembar panduan ini dirancang sesuai mengikuti 4 langkah framework yang barusan kita bahas, dan teman-teman silahkan gunakan lembar ini untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil dari analisis kelompok dengan teman-teman sebelum nantinya akan kita presentasikan. Dan kemudian setelah itu kita saatnya berdiskusi dan nantinya akan dilanjutkan presentasi masing-masing kelompok. Nah,
Silahkan teman-teman mahasiswa bergabung dalam kelompoknya masing-masing, dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian pilih salah satu artikel yang menjadi tanggung jawab pada kelompok teman-teman dan lakukan analisis menggunakan 4 langkah framework barusan. Dan setelah selesai nanti teman-teman mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain siap untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk saling memperkaya pemahaman kita bersama. Nah, dari hasil analisis ketiga artikel tersebut, kita dapat menarik 6 implikasi bagi praktik pendidikan anak usia dini. Yang pertama, rancang lingkungan ramah untuk otak. Nah, lingkungan belajar yang kaya akan warna, tekstur, musik, gerak, itu akan menstimulasi semua indera yang ada pada anak. Dan ini terbukti mendukung perkembangan neural yang optimal. Yang kedua, utamakan bermain yang bermakna. Nah, play-based learning ini bukan sekedar hiburan, tapi juga bermain adalah cara kerja alami otak anak dalam membantu jalur saraf baru. Nah, yang ketiga, jaga kesehatan emosional, di mana hubungan yang hangat antara guru dan anak itu terbukti sekali menurunkan kadar kortisol atau hormon stres sehingga anak lebih siap lagi untuk belajar secara terbuka. Lalu ada deteksi dini gangguan bicara. Nah, kita sebagai guru dan orang tua perlu mengenali tanda-tanda anak speech delay yang nantinya kita juga perlu secara aktif berkolaborasi dengan tenaga ahli untuk bisa memberikan stimulasi yang tepat dan optimal. Nah, kemudian tinggalkan neuromitis, di mana guru dan orang tua kita tentunya guru perlu uh, memiliki dasar bukti tidak berdasarkan mitos, tapi juga berbicara berdasarkan fakta dan bukti. Dan yang keenam, kuatkan fungsi eksekutif. Nah, ini permainan dengan aturan, kegiatan bergiliran, dan pemecahan masalah sederhana itu sangat efektif sekali untuk mengembangkan lobus frontal anak, di mana pusat pengaturan diri dan berpikir tingkat tinggi gitu. Dan sebelum kita tutup, mari kita rangkum bersama 4 kesimpulan utama dari pembelajaran kita hari ini. Dan yang pertama adalah neuroscience telah membuktikan bahwa anak usia 0 sampai 6 tahun adalah periode yang kritis, periode emas dalam perkembangan otak anak yang tidak bisa kita ulang kembali. Dan ini berarti dari setiap stimulus yang kita berikan di usia tersebut memiliki dampak yang sangat besar untuk kehidupan jangka panjangnya. Dan yang kedua, ketiga artikel ini menegaskan bahwa stimulasi bermakna, bermain, musik, dan hubungan emosional yang kita bangun dengan hangat adalah strategi pembelajaran yang paling efektif untuk anak usia dini. Dan yang ketiga, deteksi dini gangguan seperti speech delay membutuhkan pemahaman yang neuroanatomi dasar, bukan hanya dari tenaga ahli saja, tapi juga memang perlunya perlibatan orang tua dan guru yang berada paling dekat dengan anak. Dan yang terakhir, sebagai pendidik anak usia dini, kita wajib berbasis bukti ilmiah. Sudah saatnya kita meninggalkan neuromitis dan beralih ke praktik yang memang lebih efektif, holistik, dan selaras dengan cara kerja otak anak. Dan bagi teman-teman semua, silahkan scan barcode di bawah ini berisi teman-teman mengungkapkan satu atau dua kata kesimpulan yang didapat pada pertemuan hari ini. Silahkan bisa di-scan barcode-nya. Jangan lupa untuk menuangkan apa yang sudah teman-teman dapatkan. Dan demikianlah video bahan ajar pada pertemuan hari ini. Semoga materi tentang analisis artikel ilmiah neuroscience dapat bermanfaat dan bisa menjadi bekal kuat bagi teman-teman semua untuk bisa merancang pembelajaran yang bermakna lagi bagi anak usia dini. Saya tutup dengan sebuah kalimat yang semoga bisa menginspirasi kita. Memahami otak anak adalah memahami masa depan bangsa.
Terima kasih banyak telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.